sedikit banyak atau secara garis besar ya, yang overview kemarin itu bisa kita lihat di sini di PMK 154 2014 ini tentang SPAN. Jadi kita belajar SIAP ini juga belajar dua sistem ya sebetulnya teman-teman ya. Satu sistem SPAN, sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Ini sistem miliknya Kementerian Keuangan sebagai BUN, sebagai bendahara umum negara gitu ya. Jadi di sini kalau di swasta kan mungkin kita menyusun SIA itu SIA untuk satu entitas ya, entitas perusahaan kita sendiri. Entitas lain ya, supplier begitu ya, customer gitu. Itu entitas kita sebut sebagai entitas apa? Eksternal gitu kan ya. Kalau di DFG itu nanti gambarnya lingkaran begitu kan, itu lingkaran masuk informasi ke dalam internal proses kita gitu ya, baru masuk ke yang kotak-kotak gitu. Nah itu di swasta gitu ya. Nah kalau di kita yang akan kita pelajari ini SPAN dan Sakti ini dua sistem ya. Satu sistem pemerintah, Kementerian Keuangannya yang akan memberikan uang anggaran ya, budget money gitu ya, istilah bahasa Inggrisnya, itu akan membagikan ya berapa persennya itu dibagi-bagi ke kementerian-kementerian teknis kan dari Kementerian Keuangan. Jadi yang digambarkan di SPAN dan Sakti ini itu adalah satu Kementerian Keuangan yang membagi-bagi uang ya, dan kemudian kedua Sakti itu adalah bagaimana kementerian-kementerian teknis ya melaksanakan, menggunakan ya uang yang sudah dibagi-bagi dari Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan sendiri memiliki dua peran, satu sebagai BUN yang membagikan bendahara umum negara, dan yang kedua sebagai kementerian teknis ya yang melaksanakan tugas fungsi pemerintah di urusan ekonomi keuangan gitu ya. Nah, MK ini adalah baru terkait dengan SPAN-nya ya, SPAN-nya. Jadi segala sesuatu tentang SPAN ini landasan hukumnya di sini. MK 154 2014. Nah, saya sebetulnya nyari-nyari penjelasan lebih gamblang terkait dengan SPAN ini, tapi sangat sedikit nih sumber-sumber yang ada. Ya. Kalau Sakti nanti banyak, ada YouTube yang didedikasikan secara khusus oleh DJPBN menjelaskan tentang Sakti. Nanti kita coba masuk ke situ ya. Nah, jadi untuk SPAN saya cari-cari nggak ada tuh video-video penjelasan tentang SPAN ini. Dan jadinya saya pikir ya udah kita ambil bahan utama ini PMK 154 ini. Nah, siapa tahu Anda nanti bisa membuat banyak contoh video ya pembelajaran tentang SPAN ini ya dengan mempelajari ini. Nah, ini sebetulnya halamannya kan banyak ya, 88 halaman ini ya. Ada batang tubuh dan lampiran tentang SPAN. Ya, menjelaskan. Nah, ini pertama mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan, APBN, PAN gitu ya, KPPN, DIPA. Nah, DIPA ini teman-teman harus paham ya, dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran. Nah, kalau di Pemda ini nggak disebut DIPA ya, tapi DPA, dokumen pelaksanaan anggaran istilah umumnya yang dipakai gitu ya. Kalau di Kementerian di pusat ini istilah khususnya adalah dokumen pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, selain DIPA ada namanya Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara Lembaga, RKKL. Nah, ini kira-kira DIPA itu mungkin anggaran tapi dari sudut pandang Kementerian Keuangan yang membagikan, itu disebut DIPA. RKKL ini adalah anggaran juga ya, tapi dari sudut pandang kementerian lembaga yang menggunakan anggaran tersebut ya. Ya, definisinya di sini dokumen keuangan tahunan Kementerian Negara Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara Lembaga. Jadi
Kementerian Keuangan membagi-bagi kue itu ya, kue anggaran itu, eee, untuk kementerian lembaga itu ya, klasifikasi pertama itu adalah untuk kementerian lembaga, kan tidak semua kementerian lembaga ya yang dapat, eee, kue anggaran ini ya, tetapi ada yang namanya, eee, lembaga gitu ya, makanya disebutnya kementerian negara sih nggak ada ya. Ada kementerian saja, ada kementerian negara gitu ya, ada lembaga saja. Sekarang kan departemen itu diganti namanya menjadi kementerian langsung ya. Kalau dulu memang ada dualisme istilah untuk menyebut kementerian ini. Ministry of Finance itu kan kalau bahasa Inggris kan kalau kita sebut menjadi Department of Finance kan lucu ya. Departemen itu lebih kecil sebetulnya ya. Mungkin ada masalah-masalah itu kita ganti istilah departemen ini menjadi departemen itu kan kalau di perusahaan bagian dari perusahaan padahal kita maksudnya bukan departemen sangat besar ya. Kalau dianggap disamakan dengan departemen di perusahaan itu jauh ya, jauh. Jadi mungkin dihapuskan ya. Tapi istilah-istilah kayak LPND yang tadi saya sebutkan, ya, lembaga pemerintahan dan departemen, saya tidak tahu tuh peraturannya di mana ya yang menyebutkan istilah tersebut. Ini harusnya contohnya Badan POM gitu ya, misalnya pengawasan obat dan makanan itu kan bukan kementerian ya, tetapi disetarakan sebagai kementerian, ya, mendapat anggaran juga. Contoh lagi KPK itu kan bukan kementerian juga kan, tapi disetarakan sebagai kementerian. Apalagi Mahkamah Konstitusi gitu ya, Mahkamah Agung, BPK itu kan bukan kementerian semua ya. Tapi apakah mereka tidak dapat anggaran? Ya pada nggak mau dong tempatkan di sana gitu ya. Nah jadi kalau kementerian itu kan di bawah presiden. Ya. Kalau lembaga itu di sisi anggaran dia tidak di bawah, di sisi anggaran dia dapat anggaran, tetapi di sisi struktur dia tidak di bawah presiden. Ada yang di bawah presiden ya seperti BPOM, ada yang tidak di bawah presiden ya KPK, MA, DPR, ya, kemudian tadi BPK itu ya itu tidak di bawah presiden. Nah jadi semua itu harus disetarakan kan dari sisi pemberian anggaran gitu ya. Maka istilahnya setara, tidak ada kita sebut ini kementerian, ini non kementerian, ini lembaga, ini kementerian negara. Nah itu disebutnya di anggaran disamakan, itu disebut sebagai bagian anggaran ya. Jadi apapun bentuk yang menerima anggaran tersebut di ini klasifikasi pertamanya itu disebut bagian anggaran. Bagian anggaran ini nggak tahu sekarang ya jumlahnya, kayaknya sampai 90-an lebih itu ya. Seratusan, 100 nggak sampai 200 sih mungkin ya. Bisa sampai 150-an mungkin ya, atau lupa saya belum cek lagi ya. Kalau kementerian kan paling 35 ya, teman-teman tahu ya. Nah, jadi luar biasa kan, lebih banyak gitu ya kementerian dibandingkan bagian anggaran dibandingkan kementerian itu lebih banyak, bisa beberapa kali lipatnya dari kementerian. Jadi kita kalau bicara anggaran itu bukan sekedar bicara kementerian ya, jangan salah ya, karena bagian anggaran yang kita dibagi uang anggaran itu gitu ya, itu jauh lebih banyak daripada kementerian. Nah jadi BA kita Kementerian Keuangan BA 15 ya, BA 015. Jadi ada nomornya terus ya, jadi semua yang dapat anggaran itu BA-nya itu nanti dinomorin. Nah, itu rencana kerja Kementerian Anggaran lembaga. Itu jadi kementerian-kementerian mengajukan rencana kerja ya. Nanti dapat DIPA gitu ya, dapat diketok palu, disetujui DPR gitu ya. Kemudian Kementerian Keuangan menyerahkan secara formal sebagai daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, kedua ada RDP BUN. Ini ada bagian anggaran Kementerian Keuangan sebagai BUN. Nah, ini disebutnya RDP, Rencana Dana Pengeluaran BUN. BUN ini RKKL tapi versinya BUN ya, namanya RDP BUN karena kan khusus ya, dia membagikan ini uang gitu ya. Memuat rincian kebutuhan dana baik yang beruntuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ya. Jadi kita membagikan uang itu ada namanya RDP. Tapi Kementerian Keuangan sendiri
BA-nya BA 15 itu bukan RDP. Jadi Kementerian Keuangan mengelola satu RDP, satu BA 15. Nah, tapi ada lagi BA 999. Nah, ini BA 99 juga dikelola Kementerian Keuangan ini untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada kementerian yang mengelolanya gitu ya. Misalnya menerima hibah, menerima pinjaman, kan tidak ada yang mengelola. Nah, itu berarti siapa yang mengelolanya? Kita buat BA 999 ya. Pemacam BA 99 itu. Jadi 3 yang dikelola Kementerian Keuangan, RDP BUN, RKKL Kementerian Keuangan, BA 15 Kementerian Keuangan sendiri, dan terakhir adalah BA 999. Nah, SPAN ini nanti ada modulnya, modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, modul akuntansi pelaporan. Ya, jadi berbeda dengan Sakti ya, urusan di SPAN itu modulnya kita lihat itu lebih sedikit ya daripada urusan di kementerian lembaga ya. Karena kita kan hanya membagi-bagi saja ya, kemudian SPJ-kan. Tidak ada kita, ini komitmen ada ya. Komitmen itu kan sebetulnya yang dari kementerian lembaga juga ya. Kemudian yang tidak ada itu contoh lebih banyak lah ya, aset ya, tidak ada ya aset. Nah, nanti kita bisa lihat lebih lanjut bandingkan dengan Sakti. Ini kontrak, supplier dan lain-lain, oke ya. Nah, untuk membelanjakan ya, kementerian lembaga itu mengajukan perintah membayar, surat perintah membayar ya. Surat perintah membayar itu kan sudah saya sampaikan di struktur kita gitu ya. Kementerian Keuangan sebagai BUN itu disebut sebagai CFO, Chief Financial Officer ya. Kalau diibaratkan sebagai perseroan terbatas itu kan ada itu membawahi CFO. CFO itu berarti Direktur Keuangan gitu ya, itu Menteri Keuangan. Nah, kemudian ada COO ya kalau di perusahaan itu, Chief Operation Officer. Nah, kalau COO itu kalau jenis-jenis operasinya tidak banyak mungkin ya satu aja ya. Tapi kalau jenis operasi banyak ya, misalnya Pertamina kalau tidak salah ada tidak hanya satu Chief Operation ya, tapi ada beberapa Chief Operation. Itu coba dicek gitu ya. Nah, seperti di negara kita juga sama ya. COO-nya itu untuk semua menteri teknis disebut Chief Operation Officer, tapi dibagi-bagi berdasarkan sektor-sektor ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan ya, dan seterusnya. Nah, itu COO. Nah, yang berhak ya, berwenang mengeluarkan uang itu adalah COO ya, karena mereka menangani sektor ya, Chief Operation Officer ya. Jadi para menteri-menteri teknis itu mempunyai kewenangan makanya para menteri itu disebut pengguna anggaran ya, para menteri teknis gitu ya. Nah, kemudian dirjen gitu kan, kemudian di bawah dirjen direktur gitu. Itu kan juga diberikan kewenangan juga kan ya, tetapi tidak sebagai kementerian ya, tetapi sebagai kuasa pengguna anggaran ya. Jadi dikuasakan kepada staf-stafnya di bawah. Nah, jadi yang berhak mengajukan pembayaran adalah pengguna anggaran itu ya. Mereka makanya mengajukan namanya SPM, surat perintah membayar. Kita itu mengeluarkan uang ya di Kementerian Keuangan itu sekedar mengeksekusi aja apa yang diminta gitu ya. Jadi sebetulnya nanti kalau ada masalah Kementerian Keuangan itu tidak boleh ditanya kenapa kamu keluarkan gitu ya. Kita hanya melihat ini ada nggak anggarannya gitu kan, kalau ada ya kita keluarkan gitu ya. Nah, ini teman-teman masuk bagian yang dinamakan apa? Kontrol ya. Kontrol. Jadi saya tadi saya sudah jelaskan ya, di SIA itu ada namanya pengendalian internal ya. Pengendalian internal salah satu prinsipnya apa? Pemisahan fungsi ya, pemisahan fungsi. Kita sudah dari sejak awal memisahkan fungsi otoritas yang membayar yang meminta pembayaran ya, dan yang kedua yang membayarkan. Membayarkan itu Kementerian Keuangan ya. Nah, makanya beda dokumennya juga ya. Kalau Kementerian Teknis mengajukan pembayaran disebut STM. Nah, kalau Kementerian Keuangan membayar nanti SP2D. Ya. Jadi dari SPM Kementerian Teknis itu kita kemudian bayarkan ya. Itu surat penyediaan dana, perintah penyediaan dana. Kenapa SP2D? Karena yang
pegang uangnya bukan kita juga, Kementerian Keuangan tidak pegang juga, yang pegang siapa? Bank, bank-bank operasi. Dari Bank Indonesia diserahkan ke bank-bank di daerah-daerah itu ya, misalnya. Jadi ada tiga separate function ya. Jadi pengendalian internal sudah oke. Nah itu yang normal. Nah tapi juga kan ada institusi yang namanya BLU. Nah BLU itu ada kewenangan untuk membayar tidak dari kas negara gitu ya. Mereka terima uang pemasukan misalnya kebun binatang gitu ya. Kebun binatang kan menerima tiket pengunjung ya. Kalau dia sebagai BLU, uang penerimaan tiket itu tidak harus di-store dulu ke kas negara, tapi bisa digunakan untuk keperluan operasional kebun binatang itu gitu ya. Nah, tetapi tetap harus dicatat kan berapa pemasukan gitu ya, berapa belanja. Nah, itu namanya jadinya bukan SPM ya, surat perintah membayar, orang udah dibayar gitu ya. Tapi nanti namanya kalau BLU surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja, itu dari BLU-nya menyampaikan ke Kementerian Keuangan. Nanti Kementerian Keuangan bukan SP2D ya, bukan surat permintaan penyediaan dana ya, karena sudah selesai kan. Jadi Kementerian Keuangan menyebut namanya surat pengesahan pendapatan dan belanja. Ya, jadi tetap pemisahan fungsinya tetap ini kelihatan gitu ya. Jadi yang satu perintah pengesahan, yang dua surat pengesahan. Ini untuk BLU. Nah, kemudian untuk hibah langsung gitu juga sama ya. Nanti ada yang mengajukannya itu dari Kementerian Teknis atau yang terkait gitu ya, namanya surat perintah pengesahan hibah langsung ya, SP2HL. Nanti kalau sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan namanya SPHL ya, surat pengesahan hibah langsung. Kemudian ada pengembalian juga ya, sama lah. Nah, itu tadi saya ingin menegaskan ya, jadi SPM SP2D itu hanya satu jalur saja ya untuk kementerian-kementerian yang lazim lah ya, yang pada umumnya kementerian itu ya meminta pembayaran yang namanya dengan SPM. Tapi yang lain ada yang tidak dengan SPM, BLU tadi. Ya. Nah kemudian juga ada banyak urusan yang lain, misalnya kalau pembayarannya kepada luar negeri gitu ya, ini ada LC, itu juga tapi sama prinsipnya, pokoknya dibedakan antara yang fungsi meminta pembayaran atau meminta pengesahan ya, yang melaksanakan ya fungsi operation ya, dan kita Kementerian Keuangan sebagai yang menyetujui. Itu jadinya ada banyak, misalnya ini surat perintah pembukuan penarikan gitu ya, ada surat SPP mana nih? Surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana pembayaran langsung rekening khusus pembiayaan, SPP APD ya, SPP APD PL Rexus PP. Nah ini nanti di slide soalnya ada ya, jadi kalau ketemu di slide ini ya sama aja dengan SPM SP2D dan seterusnya ya. Nah baik ya, jadi ini mungkin mengulang beberapa hal yang sudah disampaikan. Jadi SPAN itu meliputi seluruh modul yang terdapat dalam SPAN. Nah modulnya ada 6 ini ya. Kalau SPAN itu penganggaran, komitmen, pembayaran, kas, penerimaan, dan akuntansi dan pelaporan. Jadi teman-teman, SPAN ini kan sebetulnya hanya untuk Kementerian Keuangan saja ya, yaitu DJPB saja bahkan di Kementerian Keuangan. Jadi sistem perencanaan dan anggaran negara ya, sistem perbendaharaan dan anggaran negara itu. Sebetulnya anggarannya dulu kan harusnya, sistem anggaran dan perbendaharaan, cuma kalau disingkat jadi kurang enak didengar, sampan. Nah kembali ke sini, jadi SPAN ini berarti memang urusannya lebih sedikit ya daripada Sakti. Kalau modul Sakti itu kan Anda lihat tidak hanya 6 ya, dari ada tambahan di Sakti itu misalnya aset ya. SPAN tidak membahas aset ya. Kenapa? Karena ini Kementerian Keuangan membagikan anggaran gitu ya. Maka yang akan terkait hanya penganggaran, komitmen, membayar gitu ya. Kas, uang yang ada di Kementerian Keuangan itu kemana dikelolanya, penerimaan uang-uang yang masuk ke Kementerian Keuangan, akuntansi dan pelaporan, dan kemudian bagaimana kita melaporkan. Baik, kembali ke penjelasan sebelumnya bahwa hampir seluruh pengaturan di sistem perbendaharaan negara dibagi dua ya, yaitu
CEO, COO, jadinya maka pengaturan aplikasi juga sama mengikuti itu ya, yang di Kementerian Keuangannya disiapkan SPAN, yang di Kementerian Lembaganya disiapkan Sakti gitu ya, untuk pelaksanaan anggarannya. Nanti juga sama di pengaturan di sini diatur ya, pengaturan pas kita membayar dari anggaran itu. Kementerian lembaga membayar penyedia jasa, misalkan mereka membangun puskesmas gitu ya. Nah, mereka melakukan lelang. Nah, sudah saatnya pemenang lelang membangun ya termin pertama, sudah saatnya mendapat pembayaran. Nah, Kementerian Lembaga ngecek kan apakah betul penyelesaian puskesmas itu sudah mencapai misalnya 20%. Sesudah 20% bisa dibayar ini termin pertama sebesar misalnya 15% gitu ya dari total kontrak, nilai kontrak. Nah, kalau mereka sudah ngecek, oh iya betul ya, sudah mencapai 15% persentase penyelesaian puskesmasnya. Nah, yang membayarkan itu Kementerian Lembaga gitu ya, Kementerian Lembaga. Jadi misalnya Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum sudah merasa bisa membayar, dia mengajukan ke Kementerian Keuangan ya dengan dokumen namanya Surat Perintah Membayar ya, SPM gitu. Nah, jadi SPM ini nanti adanya di aplikasi Sakti ya, karena dia di Kementerian Lembaga. Nah, masuk ke KPPN. KPPN itu adanya di Kementerian Keuangan ya, masuknya di SPAN dia nanti ya, karena memproses SPM dari Kementerian Lembaga. Di SPAN nanti mengeluarkan namanya dokumen apa? SP2D ya. Ini pada bisa bicarakan ya. Silakan saya biar tidak merasa sendirian komentar ya. Komentar atau sela juga nggak apa-apa ya. Ya lanjut ya. Nah, jadi yang SP2D itu surat permintaan penyediaan dana ya. Itu nanti diterbitkannya dari aplikasi SPAN ini. Nah, nanti makanya di Sakti sesudah jadi puskesmas kan harus jadi aset ya. Makanya ada modul aset gitu ya. Di SPAN tidak ada modul aset karena itu punyanya Kementerian Lembaga. Meskipun nanti misalnya membeli tanah ya, tanah itu harus atas nama Kementerian Keuangan nanti. Tapi yang mengelola bukan DJPB ya, itu Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap kekayaan negara itu melalui DJKN. Gitu ya. Dan prinsip dasar pelaksanaan SPAN ya. Nah, ini prinsipnya menggunakan aplikasi, kemudian diakses oleh user yang teridentifikasi, ada ID dan password-nya ya, terregistrasi semua PC-PC-nya, jaringannya gitu ya, merupakan alat bukti hukum yang sah. Nah, kemudian role-nya itu kan ada user, ada validator, ada approver ya, approval. Sesuai dengan ketentuan mengenai teknologi informasi di lingkungan keuangan, sesuai dengan SOP, dan terakhir dilaksanakan secara bertahap. Nah, kayaknya sih sekarang udah full ya SPAN-nya ya, tapi Saktinya masih bertahap juga. Nah, atau SPAN juga masih beberapa belum semua juga sih ya mungkin, tapi katanya kayak Simfoni mungkin ya masih perlahan-lahan diintegrasikan. Dan ini di penganggarannya itu ada satu ya, sistem anggaran terpadu apa ya. Itu juga beberapa masih belum semua ya. Tapi sebagian besar sudah masuk lah SPAN ini. Nah, kemudian dari setiap modul itu penganggaran misalnya ya, itu apa rinciannya ya? Ya meliputi fungsi-fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan anggaran dengan DPR. Berarti nanti di situ ada menu juga ya pada saat anggaran mencapai tahap pembahasan ya. Kemudian ada penetapan alokasi, penyusunan RAPBN, revisi anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja anggaran. Nah, ini semua bagian dari modul penganggaran ya di SPAN itu. Nah, ini nanti memang akan selaras dengan modul penganggaran di Sakti ya. Jadi di Sakti itu juga nanti ada proses yang sama ya, fungsi-fungsi perencanaan juga ada ya, fungsi penyusunan anggaran ya, menyusunnya tapi RKKL. Kalau di sini nanti outputnya DIPA ya, di Sakti outputnya adalah
RKKL. Nah, ini saya belum pasti betul ya, di Sakti itu belum sudah atau sebelum ya RKKL? Mungkin sudah ya, nanti kita lihat di Sakti kan sudah termasuk juga dari tahun 2015, 2016 itu namanya ada konversi ya. Konversi itu maksudnya dari aplikasi RKKL. Sekarang dikonversi supaya masuk di Sakti gitu. Nah, jadi penyusunan anggarannya sudah tidak pakai RKKL lagi. Nah, cuma nanti saya akan ngasih tugas ya teman-teman untuk bisa memahami ya, apalagi ada redesign ya. Dan kedua, saya belum tahu output dari Sakti itu seperti apa, tapi yang bisa kita akses itu namanya ada aplikasi RKKL, aplikasi lama yang diganti oleh Sakti, salah satu modulnya itu kayaknya masih bisa lah Anda gunakan ya untuk memahami klasifikasi anggaran dan lain-lain. Itu teman-teman bisa coba ya aplikasi RKKL. Jadi aplikasi untuk penganggaran yang jadi modul penganggaran sekarang di Sakti ya, tapi sebelum Sakti ada dulu ya, itu namanya RKKL. Nah, untuk memahami struktur anggaran dan lain-lain itu bagus kita juga belajar yang lama ya, karena itu yang bisa kita akses ya, kan tidak bisa. Nah, ini juga akan memudahkan kita memahami sekarang ada perubahan desain penganggaran gitu ya. Yang lamanya aja kan kita nggak paham gitu ya. Kalau kita bicara redesign itu jadinya tidak afdol tuh. Kita tidak paham betul RKKL lama, penganggaran yang lama. Nah, tapi nanti silakan didiskusikan dulu meskipun belum paham tentang RKKL-nya. Nah, tapi belakangan mudah-mudahan sesudah Anda memahami RKKL itu jadi lebih nangkap ya apa yang dimaksud, yang dibahas nanti oleh kelompok. Nah, kemudian tadi penyusunan, proses penganggaran itu menghasilkan DIPA. Ya. DIPA itu bagi kementerian lembaga. Nah, satu lagi RDP BUN. Ya. Jadi kalau untuk kementerian lembaga namanya RKKL dan DIPA ya. Kalau untuk BUN, Kementerian Keuangan juga kan tetap ada rencana kerjanya gitu ya. Nah, namanya tapi rencana dana pengeluaran. Nah, ini sama dengan RKKL karena kalau di BUN kan sebetulnya tidak ada program begitu ya, hanya pelaksanaan kegiatan saja ya. Jadi makanya tidak disebut sebagai rencana kerja ya, tapi rencana dana pengeluaran BUN atau disebut dengan RDP BUN gitu ya. Jadi yang kemudian nanti disiapkan, dihasilkan tadi ini ya, RDP BUN dan RKKL ini ya, termasuk revisinya, revisi RKKL dan revisi RDP BUN. Gitu. Jadi selalu ada dua hal seperti ini. Data sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selanjutnya disimpan dalam database PAN dengan membentuk jurnal transaksi dan posting jurnal. Ya. Jadi anggaran ini juga nanti masuk sebagai jurnal ya. Jadi di aplikasi akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sama ya. Teman-teman sudah mempelajari ya di APEM. Kita itu jurnal kan, satu jurnal akrual, satu jurnal untuk buku basis kas dan untuk buku basis akrual tadi jurnal akrual itu. Untuk buku basis kas itu termasuk juga kita buat jurnal anggaran ya. Jadi kita membagi anggaran itu kita buat jurnalnya ya. Nanti pas kita merealisasikan kita buat, kalau jurnal anggaran itu kan belanja itu bukan di debit ya, tapi di kredit ya kan, sebagai apropriasi belanja gitu kan. Pendapatan itu bukan di kredit tapi di debit ya, estimasi pendapatan. Kenapa? Nanti realisasinya yang di belanjanya di debit ya, pendapatannya di kredit gitu. Sehingga nanti pas ada selisih itu bisa dibandingkan antara estimasi dengan pendapatannya, estimasi pendapatannya dan belanja dengan apropriasinya. Nah, itu selanjutnya berarti sejak anggaran sudah harus di jurnal. Kemudian dalam proses penyusunan dan revisi menggunakan aplikasi SPAN tadi ya. Nah, data DIPA dan sebagainya. Nah, saya mungkin coba masuk ke contoh ini DIPA nih. Kelihatan ya? Ini DIPA Kemendikbud nih.
Nah, DIPA ini seperti ini ada Kelihatan, nomor Pak. DIPA ya, terima kasih. Ya kemudian dasar hukum. Nah ini Kementerian Keuangan semacam membagi anggaran gitu ya ke kementerian-kementerian lembaga ini ya, yang sudah disetujui di DPR ini. Misalnya Kemendikbud dengan BA 023 ya, sekjennya nih eselon 1-nya mendapat 1.800.000.000 ini beneran nih tahun 2019 untuk Kemendikbud ya yang dapat ini ya kepastian total untuk urusan pendidikan tidak hanya di Kemendikbud harus 20% itu kan. Nah, persyaratan syarat dan ketentuan disclaimer ya ini ditandatangan oleh Dirjen Anggaran. Ini yang tadi bedanya apa nih? Di halaman 1 ini kementerian, sekjen, pagu total gitu ya. Terus ini rinci pagu segini itu untuk program apa? Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sasarannya meningkatkan akuntabilitas kinerja, meningkatkan pelibatan publik, fungsinya pendidikan, subfungsinya ada 3 ini ya. Ini lebih rinci lagi ya. Ini halaman rincian kinerja program dan kegiatan. Per program ini kemudian sasaran programnya apa saja, indikator kinerja programnya ini apa saja. Ini didetailkan ya. Tadi programnya kan di sini program dukungan ya, manajemen dan pelaksanaan tugas. Kegiatannya ini nih, kegiatannya ada 1 kegiatan peningkatan layanan prima yang outputnya ada tenaga pengelola BUMN ditingkatkan kompetensinya, layanan sarana dan prasarana internal. Dan seterusnya ya, ini silakan dibuat struktur ya, ini saya nanti share juga ke teman-teman di DIPA ini. 1 kementerian ini kan luas sekali nih. Ada berapa eselon 1 ini? Silakan nanti saya mungkin kasih pertanyaan, kemudian teman-teman jawab ya dari sini melihat untuk bisa membaca DIPA ini. Nah kemudian kalau RKKL nanti juga ada ya, saya share juga. Nah nanti dia lebih detail lagi ke uangnya ya, masing-masing output sampai komponen subkomponen.